Banyak yang nggak sadar, tapi Indonesia sekarang ada di peringkat 7 dunia dalam adopsi kripto versi Chainalysis 2025. Dan ini bukan sekadar angka, ini bisa jadi game changer buat masa depan ekonomi digital kita. Chainalysis baru saja merilis laporan tahunan tentang adopsi kripto global dan hasilnya mengejutkan. Indonesia ada di posisi 7 besar dunia. Yang menarik, peta global sekarang jelas-jelas condong ke Asia. India dan Vietnam masih mendominasi, tapi Indonesia mulai masuk spotlight sebagai salah satu pemain kunci baru. Artinya, pusat adopsi kripto dunia bukan lagi di Amerika atau Eropa, tapi di kawasan Asia. Kenapa bisa begitu? Ada beberapa faktor utama di Indonesia. Pertama, retail-driven adoption. Mayoritas pengguna kripto di sini adalah individu, bukan institusi besar. Transaksi kecil tapi masif, terutama lewat bursa lokal. Kedua, DeFi adoption. Makin banyak orang Indonesia yang coba staking, yield farming, dan berbagai layanan keuangan terdesentralisasi. Ketiga, inflasi. Bagi sebagian orang, kripto dianggap alternatif tabungan atau lindung nilai karena harga barang terus naik dan nilai rupiah terus tergerus. Dan terakhir, regulasi Bapepti. Walaupun belum sempurna, regulasi ini bikin pasar kripto Indonesia terlihat lebih legitimate dibanding negara lain di Asia Tenggara. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, ada hal yang lebih besar dari sekadar ranking. Pertama, ini tanda pergeseran power finansial ke Asia. India, Vietnam, Indonesia, 3 negara ini di daftar teratas. Itu berarti likuiditas global kripto mulai berpusat di kawasan ini. Kedua, dengan lebih dari 28 juta pengguna, Indonesia punya critical mass yang bisa jadi pondasi ekosistem, startup merchant, hingga payment gateway. Semua itu bisa berkembang cepat, tapi ada tantangan besar. Adopsi kita masih didominasi retail. Pertanyaannya, bisakah kita naik kelas ke level institutional adoption? Karena tanpa itu, Indonesia bisa terjebak di level konsumen, bukan inovator. Kalau tren ini berlanjut, dampaknya besar sekali. Pertama, bisa jadi katalis percepatan rupiah digital atau CBDC, karena pemerintah pasti nggak mau tertinggal dari adopsi publik. Kedua, peluang lahirnya unicorn kripto lokal terbuka lebar. Dengan pasar sebesar ini, startup berbasis blockchain punya ekosistem yang siap tumbuh. Ketiga, posisi Indonesia bisa lebih kuat menghadapi digital dollar war. Bayangin, ketika USD stablecoin dan CBDC global bersaing, Indonesia sudah punya basis pengguna kripto yang matang. Jadi Indonesia masuk 7 besar bukan cuma statistik keren. Ini adalah sinyal bahwa arah ekonomi digital kita sedang berubah. Nah, menurut kalian, dengan 28 juta pengguna kripto, Indonesia bisa jadi pusat kripto Asia Tenggara nggak? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena diskusi ini penting banget buat masa depan ekonomi digital kita.